فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله atas nikmat yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, kita meminta kepada Allah di dalam doa-doa kita, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Wa ha nahnu fi Ramadan. Dan sekarang kita telah memasuki bulan Ramadan. Dan ini adalah nikmat di antara nikmat-nikmat besar yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, yang mana kita tahu tidak diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada sebahagian orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan di tahun sebelumnya. Namun di tahun ini Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lagi mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan, karena mereka telah lebih awal dipanggil untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal mereka telah datang, maka mereka tidak bisa mengundurnya walau sesaat. La yastakhiruna, mereka tidak bisa mengundurkannya. Wala yastaqdimun, juga mereka tidak bisa memajukan ajal itu seperti yang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka seperti itu yang akan terjadi, tidak mundur barang sesaat dan tidak bisa dimajukan walau sesaat. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan Ramadan, bulan yang dikatakan oleh Nabi SAW, Ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Naam, hada wasfun nabawi, ini adalah sebuah sifat Ramadan atau karakter Ramadan langsung dari lisan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Karena memang Ramadan memiliki keberkahan-keberkahan dibanding bulan-bulan lainnya. Dan ini sesuatu yang insya Allah bukan sesuatu yang tidak antum ketahui, atau bukan sesuatu yang jauh dari bahasan-bahasan para asatidzah. Apatah lagi ketika mendekati bulan Ramadan, mereka mengingatkan kita akan kemuliaan, akan keutamaan Ramadan, dan juga mudahnya materi-materi ini kita dapatkan melalui media. Kita juga mendengarkan para asatidzah tidak hanya di kota Pekanbaru, akan tetapi di berbagai kota mengingatkan kaum muslimin akan bulan yang penuh berkah, keutamaan-keutamaannya, yang di dalamnya ada keutamaan Ramadan itu sendiri, ada keutamaan puasanya, ada keutamaan qiyamnya, ada keutamaan Lailatul Qadarnya, dan semua ini adalah berkah daripada berkahnya Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah an ja'alana, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tidak ada yang tahu kemuliaan ini kecuali orang yang benar-benar mengerti keutamaan bulan Ramadan dan kemuliaan ibadah yang ada di dalamnya. Ma'asyarul muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin membicarakan tentang nikmat hidayah.
kita ingin membicarakan tentang nikmat hidayah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meminta hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kita untuk minta hidayah dalam setiap rakaat salat, di mana diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kita untuk meminta kepada Allah, ihdina, tunjukkan kami, berikan kami hidayah, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan permintaan hidayah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala jauh lebih banyak daripada permintaan rezeki. Seorang mukmin meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah jauh lebih banyak daripada dia memohon rezeki kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa? Karena hidayah apabila Allah berikan kepada seorang hamba di permukaan bumi, maka hidayah itu akan membimbingnya di 3 alam. Hidayah itu akan membimbingnya di 3 alam. Apabila diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala hidayah kepada seorang mukmin. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita salah seorang di antaranya. Pertama, hidayah itu akan membimbing manusia dalam kehidupan dia di permukaan bumi. Manusia ketika hidup di permukaan bumi, tanpa hidayah dari Allah, mereka akan bingung. Manusia akan linglung. Selinglungnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada hari akhir dan tidak beriman kepada adanya yaumul hisab, adanya surga dan neraka. Lihatlah kehidupan mereka yang linglung, tidak tahu harus mengapa, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya hidup mengikuti syahwat, dan ketika syahwat diikuti, jadilah mereka bagaikan hewan. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kufar, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, ya'kuluna wa yatamatta'un. Hidup mereka hanya untuk makan-makan. Hidup mereka hanya untuk nafsu dan syahwat, bersenang-senang. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana bersenang-senangnya hewan. Lihat alangkah hinanya manusia yang Allah samakan dengan hewan. Kenapa? Tidak dapat nikmat hidayah. Tidak mendapatkan nikmat hidayah, sehingga hidup mereka di permukaan bumi, hidup yang tidak tahu kemana arah dan tujuan. Wallahi, telah banyak bersaksi dari orang-orang yang masuk agama Islam, dari orang-orang yang sebelumnya membenci Islam. Setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka mengatakan, sekarang kami baru tahu hidup itu untuk apa. Sekarang kami baru mengerti hidup itu harus bagaimana. Sekarang kami baru faham dan mengerti apa yang harus dikerjakan dalam kehidupan dan apa sebenarnya kehidupan ini. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang tidak sembarangan. Para ahli, para doktor, para profesor, para ilmuwan ilmuwan dunia yang dipanggil dari negara ke negara untuk memberikan materi-materi ilmiah yang mereka kuasai. Sampai yang sangat terkenal di salah satu negara yang sangat terkenal dengan modernnya, seorang yang ahli dalam dokter dalam ilmu jiwa terkenal di negara tersebut, mengakhiri nyawa istrinya dan anaknya, dia bunuh sendiri di pinggir pantai, kemudian setelah itu dia bunuh diri. Karena syaitannya menunjukkan kepadanya, nafsu dan syahwatnya menunjukkan kepadanya, kematian yang indah itu adalah kematian di saat seorang sedang bahagia.
sehingga dibawanya istrinya bahagia di pinggir pantai dan anak-anaknya hanya untuk agar istrinya dibunuhnya di saat sedang bahagia itu, agar anak-anaknya dibunuhnya saat dia sedang bahagia itu. Setelah itu dia bunuh diri karena tidak tahu hidup harus mengapa. Padahal dokter yang paling terkenal di negeri tersebut dengan ilmu jiwa, ilmu nafs, ilmu ilmu psikologis manusia, akan tetapi tidak beriman kepada Allah sehingga tidak mengerti harus bagaimana hidup itu untuk apa. Maka hidayah akan membimbing langkah manusia hidup di permukaan bumi. Dia tahu dia hidup untuk apa, sehingga dia harus mengerti, dia mengerti harus bagaimana, apa yang harus dia lakukan kepada Allah, apa yang harus dia lakukan kepada kitabullah, apa yang harus dia lakukan terhadap Rasulullah, apa yang harus dia lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, apa yang harus dia lakukan kepada orang tuanya, apa yang harus dia lakukan kepada anak dan istrinya, apa yang harus dia lakukan kepada tetangganya, apa yang harus dia lakukan kepada rekan bisnisnya, apa yang harus dia lakukan kepada pemimpinnya, apa yang harus dia lakukan kepada rakyatnya. Semua itu ada hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menunjukkan kita. Allah menciptakan manusia, kemudian memberikan hidayah kepada manusia apa yang harus mereka lakukan. Dan ini nikmat yang sangat besar. Kalau tidak, manusia hidup akan penuh dengan seperti yang kita katakan tadi, kehidupan yang tidak jelas, hanya mengikut kepada harus. Maka dengan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, hidayah itu akan membimbing langkah manusia harus bagaimana dia hidup di permukaan bumi. Di alam yang pertama, alam apa? Alam dunia. Alam yang kedua, alam barzakh. Hidayah akan membimbing manusia di alam barzakh. Dan alam yang terakhir adalah alam akhirat. Hidayah akan membimbing manusia di 3 alam ini. Dan yang terakhir adalah yang terhebat. Ana selalu menyampaikan di berbagai majlis yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ana kesempatan untuk memberikan tausiah. Sering sekali muslim melihat sholatnya seperti yang kita lakukan tadi, walillahil hamd, sholat berjamaah, kita lakukan tadi puasa, kita lakukan tadi sholat tarawih, kita lakukan qiraatul Quran, dan sekarang kita juga melakukan hal yang merupakan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu duduk di majlis ilmu, duduk di majlis ta'lim, tawasi bil haq wa tawasi bil sabar. Sering sekali manusia memandang ini adalah sesuatu yang setelah dilakukan selesai. Ketahuilah saudaraku, hidayah inilah yang paling mahal. Karena hidayah inilah yang tadi kita katakan, yang tadi Ustadz katakan, yang tadi anak katakan, akan membimbing langkah kita di 3 alam. Alam dunia ini, Al-Quran, yang kita dengarkan dari bacaan imam, yang kita berusaha untuk memahaminya, kita berusaha untuk menanyakannya, kita berusaha untuk memahaminya, kita berusaha untuk menyebarkannya di tengah manusia. Inilah dia hidayah yang mahal itu. Dan ingat, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terima ketaatan-ketaatan kita itu di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ketaatan kita ini yang tadi kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, ketahuilah dia akan menjadi nikmat abadi selama-lamanya sekiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala menerimanya sebagai ketaatan, dan Allah akan jadikan dia kekayaan di surga Allah, dinikmati untuk selama-lamanya. Coba fahami titik itu. Orang menganggap setelah dia sholat selesai. Orang menganggap setelah dia berpuasa selesai. Orang menganggap setelah dia pengajian urusan selesai. Enggak selesai. Itu menjadi kekayaan abadi. Itu akan menjadi kekayaan abadi. Dengan syarat diterima oleh Allah sebagai ketaatan. Dan kemudian menjadi pahala
yang akan dinikmati di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Apa yang terjadi di dalam surga? Seluruh nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa taala sebagai ganjaran dari ketaatan akan dinikmati di dalam surga untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Coba bandingkan dengan orang yang sibuk mencari harta. Coba bandingkan dengan orang yang dia mengira sholat ini tidak penting, dia tinggalkan, baca Quran tidak penting, dia tinggalkan, duduk majelis taklim tidak penting, dia tinggalkan, dia sibuk nyari harta. Oke, banyak hartanya. Apakah sama antara sholat dan harta ini? Wallahi tidak sama. Harta walaupun banyak, tidak bisa dinikmati. Semuanya nggak bisa. Kata Nabi SAW, hartamu adalah apa yang kau makan, dan apa yang kau pakai, dan apa yang kau infakkan. Rata-rata kebutuhan harta itu hanyalah makanan, pakaian, itulah harta. Itulah harta. Gunanya untuk pakaian, rata-rata digunakan untuk pakaian, dan rata-rata digunakan untuk makanan saja. Sisanya hanya simpanan. Dengan berakhirnya dunia, harta itu berakhir. Namun ketaatan yang kita lakukan di atas hidayah akan menjadi harta. Pertama, harta yang tidak ada bandingnya dengan harta yang mereka kumpulkan. Huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang kalian lakukan daripada ketaatan, daripada hidayah, daripada mengikuti Al-Quran lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan. Maka jauhkan pandangan mata dari pandangan harta tersebut sehingga dia menjadi sesuatu yang dipuja dan dipuji. Tidak. Apa yang kita lakukan ini kalau menjadi ketaatan yang diterima, semoga menjadi ketaatan yang diterima oleh Allah tabaraka wa taala, akan menjadi kekayaan di surga, dan kekayaan itu akan dinikmati berapa lamanya? Selama-lamanya. Khalidina fiha. Maka yang abadi dari amal kita adalah ketaatan ini. Itu yang akan abadi. Apabila kita tidak memandangnya sebagai kemuliaan seperti ini, sering sekali manusia menganggap ketaatannya hilang, habis, sehingga matanya hanya terlatih melihat kenikmatan dunia. Tidak. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hidayah yang diberikan oleh Allah, karunia ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam ayat sebelumnya, itulah karunia, itulah yang lebih baik daripada harta yang dikumpulkan manusia. Kemudian kita akan mengatakan hidayah terbagi dua. Hidayah terbagi dua. Pertama, hidayah masuk Islam. Dua, hidayah di dalam Islam. Pertama apa? Hidayah masuk Islam. Yang kedua, hidayah di dalam Islam. Sebagian kaum muslimin bertanya, Ustadz, untuk apa kita minta hidayah lagi kepada Allah? Bukankah Allah telah memberikan kita hidayah dengan menjadikan kita muslim? Ya. Akan tetapi di dalam Islam Anda butuh hidayah lagi. Tidak cukup hidayah masuk ke dalam agama Islam dan selesai. Tidak cukup. Maka hidayah terbagi dua. Hidayah masuk ke dalam agama Islam, ini untuk orang-orang yang di luar Islam masuk Islam. Ini hidayahnya. Dan ini yang paling sering kita sebut dengan yang dikenal dan familiar di lisan umat Islam. Alhamdulillah mulai dapat hidayah tahun sekian, dapat hidayah tahun sekian, dapat hidayah tahun sekian. Maksudnya hidayah ini, hidayah awalnya dia di luar agama Islam, kemudian masuk ke dalam Islam. Tapi ingat wahai umat Islam, itu gak cukup. Walau itu adalah nikmat besar, tapi tidak cukup. Karena ternyata di dalam agama Islam sendiri banyak juga terjadi kesalahan-kesalahan dalam menjalankan Islam. Maka di dalam agama Islam membutuhkan hidayah. Para ulama menyebutnya hidayah kepada sunnah. Hidayah di dalam agama Islam adalah hidayah kepada sunnah.
Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, benci sunnahku, bukan dari kelompokku, bukan dari umatku, yang tidak suka sunnahku. Ma'asyiral muslimin, kalimat yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, Rasul katakan kepada orang di luar Islam atau kepada para sahabat yang ingin mengamalkan amalan yang tak sesuai dengan amalan yang diajarkan Rasul. Hadisnya, kepada siapa Nabi mengatakan kalimat tersebut? Kenapa Nabi menyampaikan itu? Kenapa Nabi mengucapkan itu? Karena adanya para sahabat yang ingin mengamalkan amalan tak sesuai lagi dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar hadis Nabi atau datang hadis Nabi, disebut asbabul wurud, sebab datangnya hadis, yaitu Nabi SAW setelah mengajarkan ini yang saya lakukan, fa inni usalli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa, saya sholat malam, saya juga tidur, saya puasa di siang hari, saya juga kadang tidak berpuasa di siang hari. Karena yang pertama ingin sepanjang malam sholat, nggak tanpa tidur. Yang kedua ingin sepanjang hari puasa tanpa ada berbukanya, setiap hari dia akan berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Karena yang ketiga ingin menjauhi pernikahan untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tak sesuai lagi apa yang mereka lakukan dengan apa yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah. Apa yang Nabi katakan kepada mereka? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Maka Islam, naam, adalah kemuliaan. Dan alhamdulillah yang telah menjadikan kita Islam, mayoritas kita Islam dari lahir. Ya atau tidak? Ada di antara kita yang di majlis ini yang Islamnya tidak dari lahir? Ya, mu'alafnya di tahun berapa gitu? Ada atau tidak? Tidak, berarti dari lahir, alhamdulillah. Dari lahir muslim, di keluarga muslim, ayah ibu muslim dan muslimah, kakek dan nenek muslim dan muslimah, di masyarakat muslimin dan muslimat. Walillahil hamd. Ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tak bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita hidup di negeri yang mayoritasnya bukanlah umat Islam. Tapi ingat saudaraku, muslimin dan muslimat, itu tidak cukup. Apa yang kita dapatkan dari ayah dan ibu kita saja, itu saja modal Islamnya tidak cukup. Apa yang kita dapatkan dari kakek dan nenek kita di tengah masyarakat kita, itu saja modal Islamnya tidak cukup. Naam, sudah dapat hidayah ke dalam Islam, butuh hidayah lagi. Hidayah apa? Hidayah kepada sunnah. Butuh hidayah kepada sunnah. Tidakkah orang-orang yang diusir oleh Nabi diusir oleh malaikat dari haud Nabi kita tercinta, orang Islam? Hadis tentang haud, ketika ada umat-umat Nabi SAW yang ingin mendekat kepada Nabi SAW di haud, di telaga Rasul kita tercinta, dan dihalau oleh malaikat. Malaikat menghalau mereka, tidak mengizinkan mereka untuk merapat kepada Nabi kita tercinta SAW. Mereka orang muslim atau bukan orang muslim? Orang muslim. Nabi SAW mengetahui mereka adalah umat Nabi SAW dan mengatakan kepada malaikat, ummati, ummati, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Kata para sahabat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang telah mereka rubah dari agamamu. Tak sesuai lagi dengan agama yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu suhqan suhqa. Maka ketika saya tahu mereka adalah umat Islam yang tidak sesuai lagi dengan apa yang kuajarkan, dan mereka merubah-rubah agama yang diajarkan oleh Nabi SAW, tak sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi SAW, Nabi mengatakan suhqan suhqa. Celaka dan celaka. Udah celaka kalian, celaka kalian. Itu umat Islam. Para ulama ketika berbicara tentang haud,
Haud, telaga Rasul kita tercinta SAW, para ulama mengatakan orang yang paling berbahagia untuk sampai di telaga adalah orang yang paling kuat berpegang teguhnya dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua hidayah yang harus diketahui oleh umat Islam, terutama saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang masih ada rasa di hatinya, rasa kuat di hatinya, agama harus ikut kebiasaan, agama harus ikut keadaan di daerah, agama harus ikut kebiasaan negeri, agama harus ikut seperti apa yang diajarkan oleh orang di sekitar kita, tak boleh diselisihi. Ya, agama itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Itu dia agama, sunnah Nabi itulah agama yang hak. Maka umat Islam membutuhkan hidayah di dalam agama Islam. Kalau yang di luar agama Islam, dia butuh dua hidayah. Hidayah yang pertama apa? Hidayah masuk ke dalam agama Islam. Dan yang kedua, yang sudah di dalam agama Islam, butuh hidayah lagi, hidayah ke dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutnya hidayatun ilal Islam, hidayah ke Islam, ke dalam agama Islam. Dan yang kedua, hidayatun fil Islam, hidayah di dalam agama Islam, hidayah di dalam agama Islam. Dan sebagian ulama mengatakannya hidayah ilal Islam, hidayah ila sunnah. Ada yang mengatakan hidayatun ilal Islam dan hidayatun fil Islam, hidayah di dalam agama Islam. Dan maksudnya di dalam agama Islam adalah hidayah kepada beragama sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhubung dengan masalah ini, kita bertemu dengan Ramadan walillahil hamd, maka perkuatlah ilmu tentang sunnah Nabi dalam menjalankan puasa. Perkuatlah ilmu dan semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cara berpuasa yang benar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jangan biasa dengan merasa cukup dengan cara berpuasa yang dia diamalkan oleh masyarakat umum. Cari sunnahnya, cari ilmunya, pelajari bagaimana puasa Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah para ulama kita luar biasa mengajarkannya kepada kita, baik secara muhadarah, baik secara buku, menulis kepada kita. Dan para asatidzah kita walillahil hamd sudah berjibaku menerjemahkan buku-buku para ulama ke dalam bahasa Indonesia, mengajarkan kepada kita bagaimana sunnah berpuasa yang benar. Dan di antara yang terpenting dari sunnah puasa yang benar adalah puasa itu tidak hanya sekedar mempuasakan perut dan kemaluan, tidak hanya mengosongkan perut dari makanan dan minuman dan mengosongkan kemaluan daripada syahwat, akan tetapi puasa yang sebenarnya adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh dari seluruh yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu puasa yang sebenarnya, itu puasa yang sesuai dengan sunnah. Puasa yang sesuai dengan sunnah adalah tidak sekedar puasa lapar, haus dan dahaga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak juga meninggalkan kata-kata dusta dan amalan-amalan seperti itu, amalan-amalan dia adalah amalan bohong, Allah tidak punya hajat, Allah tak peduli ketika dia tinggalkan makanannya dan minumannya, nggak ada gunanya. Dan ini yang disebut oleh para ulama muftiratus saum al-ma'nawi, pembatal-pembatal puasa namun bukan benda. Pembatal-pembatal puasa secara maknawi. Dia bukan makanan yang dimakan, dia bukan minuman yang diminum, dia bukan sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu makanan, minuman dan hubungan syahwat, bukan.
Tetapi dia membatalkan puasa. Apa itu? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat, ma'asyiral muslimin. Menghanguskan puasa kita. Allah tidak peduli ketika haus dan lapar. Allah tidak peduli ketika kita meninggalkan makanan dan minuman. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa kita kerjakan. Apa itu yang membatalkan puasa? Menghabiskan pahala puasa, yaitu maksiat yang dilakukan di dalam berpuasa. Kita selalu katakan, nasi, teh, kopi, ikan, daging, sayur mayur, buah-buahan halal. Halal di luar Ramadan. Di dalam Ramadan Allah haramkan. Di dalam Ramadan siang harinya Allah haramkan. Ya atau tidak? Apabila kita makan nasi di siang Ramadan tanpa uzur, haram tidak yang kita makan? Haram, karena kita berbuat maksiat. Makanan halalan thayyiba yang disuruh oleh Allah tabaraka wa taala, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Diperintahkan oleh Allah kita untuk makan dan minum dari makanan-makanan halalan thayyiba yang tadi kita sebutkan ragam-ragamnya. Di siang hari Allah haramkan untuk kita konsumsi di siang Ramadan ketika kita berpuasa. Pertanyaannya adalah, apa nasib yang diharamkan Allah sepanjang tahun? Yang dihalalkan Allah, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Allah murka ketika ada orang yang mengharamkan hal yang dihalalkan Allah daripada makanan-makanan yang suci, makanan-makanan yang baik. Karena Allah telah keluarkan itu untuk manusia, agar dikonsumsi oleh manusia. Makanan-makanan halal dan baik dan suci yang diperintahkan Allah tabaraka ta'ala kita untuk memakannya dan meminumnya, diharamkan Allah di siang Ramadan. Allah haramkan. Apa nasib yang Allah haramkan sepanjang tahun? Maka ini dia muftiratis shaum al-ma'nawi. Hal-hal yang membatalkan puasa seseorang hamba, namun bukan makanan dan minuman. Maka puasa yang sesuai dengan sunnah adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh dari hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia hidayah kepada sunnah dalam berpuasa. Ini hidayah kepada sunnah di dalam berpuasa. Berpuasa itu bukan hanya sekedar lapar dan haus. Berpuasa itu adalah menjadikan lapar dan haus sarana untuk gampang meninggalkan maksiat. Ini dia puasa sesuai dengan sunnah. Ini dia sunnah Nabi dalam berpuasa. Oleh karena itu, lihat ketika Nabi mengatakan dusta membuat makan dan minuman, dusta membuat Allah tak peduli dia meninggalkan makanan dan minuman. Allah tak peduli dia haus dan lapar karena dia telah berdusta. Lihat, dusta merusak puasa. Dan ini yang ingin kita tekankan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat. Mari kita berpuasa sesuai dengan sunnah. Jangan berpuasanya orang Islam yang tidak sesuai dengan sunnah. Naam sama laparnya, naam sama hausnya. Tapi orang yang berpuasa sesuai dengan sunnah mempuasakan dirinya tidak hanya dari makan dan minum. Tapi makan dan minum itu dia jadikan sarana batu loncatan untuk dia meninggalkan yang diharamkan Allah. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan Allah telah membantu kita dengan syaitan Allah belenggu. Selesai urusan musuh di luar badan kita. Ada satu lagi musuh di dalam badan kita bernama syahwat. Dan syahwat ini melemah di saat kita haus dan lapar. Syahwat ini melemah di saat kita haus dan lapar. Musuh kita dua. Musuh di dalam badan kita bernama nafsu dan syahwat. Yang kedua musuh di luar kita bernama syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya. Iblis dan bala tentaranya telah Allah belenggu. Tinggal satu musuh kita lagi di dalam badan. Dan musuh di dalam badan kita bernama hawa nafsu, keinginan untuk berbuat maksiat, telah melemah dengan berpuasa.
Maka sebenarnya haus dan lapar bukan tujuan puasa yang sebenarnya. Tujuan puasa yang sebenarnya berhenti dari aneka ragam dosa dan maksiat. Inilah dia puasa yang sesuai dengan sunnah. Oleh karena itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, apabila kalian sedang berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil maharim. Hendaklah berpuasa juga penglihatanmu, berpuasa juga pendengaranmu, berpuasa juga lisanmu dari seluruh yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Mari ma'asyiral muslimin, dalam berpuasa mulai dari hari besok, puasalah sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan lapar dan haus sebagai pengekang, sebagai pelemah hawa nafsu, agar hawa nafsu yang lemah lebih mudah kita untuk tundukkan, lebih mudah kita untuk lawan dan kalahkan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Ini dia puasa yang sesuai dengan sunnah Nabi. Secara inti, puasa yang sebenarnya yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah puasa dari seluruh yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan jadikan haus dan lapar hanyalah sebagai jembatan untuk melemahkan hawa nafsu, agar kemudian kita bisa mengalahkan hawa nafsu itu, tak lagi melakukan hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita mulai dari besok, bahkan kita mulai dari malam ini, ya, kita berusaha sekuat tenaga dan sekuat tenaga. Inilah orang-orang yang shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman. Apakah iman namanya kalau setiap hari masih berdusta dan dia tetap berpuasa? Apakah iman namanya apabila dia berpuasa namun juga tetap melihat yang diharamkan Allah? Apakah iman namanya kalau dia berpuasa namun tetap telinganya mendengarkan ghibah dan namimah, lisannya berdusta, lisannya mengucapkan, lisannya melakukan yang diharamkan Allah? Ini bukan puasanya iman. Yang diinginkan Allah puasanya imanan. Berat memang, lakukan ihtisaban. Lakukan untuk mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bukan ringan. Ini adalah perjuangan mengalahkan hawa nafsu dan sedang lemah dengan berpuasa. Sedang lemah dengan berpuasa. Ini dia puasa yang sesuai dengan sunnah ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Mari kita benar-benar berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa hal yang diperintahkan Allah untuk kita makan, hal yang diperintahkan Allah untuk kita minum, hal yang diharamkan Allah kita untuk mengharamkannya. Karena Allah telah keluarkan itu untuk hamba-hambanya. Telah Allah haramkan di siang Ramadan. Apa nasib yang telah Allah haramkan di sepanjang tahun? Apa nasibnya di dalam siang Ramadan? Maka melakukan dosa di bulan Ramadan, melakukan dosa di siang Ramadan ketika kita berpuasa, dosanya lebih berat, kualitas dosanya lebih parah. Kenapa? Yang dihalalkan Allah saja telah Allah haramkan. Maka yang diharamkan Allah apabila dilakukan juga, maka dosanya berlipat secara kualitas, bukan secara kuantitas. Melakukan dosa di bulan Ramadan tidak sama dengan melakukan dosa di luar Ramadan. Oleh karena itu mari kita berusaha sekuat tenaga berpuasa, puasanya orang-orang yang beriman. Bukan puasa asal haus dan lapar. Ini dia sunnah yang sesungguhnya dalam berpuasa, yang banyak dilupakan orang sekarang. Kenapa? Karena hidayahnya, hidayah kepada Islam, hidayah kepada sunnahnya kurang dipedulikan, sehingga akhirnya berpuasa sebagaimana orang berpuasa. Kayak apa orang berpuasa, kayak itu dia berpuasa. Dan tidak jarang di bulan Ramadan ini lahir dosa-dosa baru yang tidak mereka lakukan di luar Ramadan. Melawan hawa nafsu bukan perkara yang ringan. Akan tetapi dengan kita sedang lapar dan haus, insya Allah nafsu itu lebih gampang untuk ditundukkan. Maka ini adalah perjuangan mengalahkan hawa nafsu untuk tidak melakukan yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini nasihat
awal Ramadan ini semoga bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang yang haus dan lapar namun tidak berhenti dari maksiat, bukan berpuasa Ramadan dengan iman, tapi berpuasa Ramadan dengan kebiasaan. Berpuasa Ramadan dengan turunan, berpuasa Ramadan dengan kebiasaan, berpuasa Ramadan dengan rutinitas puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang benar-benar adalah menghentikan seluruh yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan 1 bulan ini berlatih sekuat tenaga, setelah bulan berikutnya semakin kuat kita, pandai kita mengalahkan hawa nafsu kita untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini, wa sallallahu wasallam wa baraka wa annam ala abdihi wa rasulihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.